Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ketemu dengan kita di sini ada jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat Kabupaten Asahan, dan dalam kesempatan malam ini kami akan ngobrol bareng dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Asahan, akan berdiskusi banyak dalam hal membahas bagaimana KPU Asahan menghadapi 27 November 2024. Dalam kesempatan ini kami akan ngobrol perihal kawan-kawan pemilih rentan yang memang menjadi salah satu isu strategis yang saat ini harus kita kedepankan, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita semua. Oke, baik, mungkin langsung saja. Di sini ada Kak Nur Asli. Selamat malam, Kak. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini terima kasih sudah mau bergabung dengan kita JPPR Asahan. Mungkin dalam obrolan kita yang sedikit waktu mungkin ya Kak, karena memang kayaknya KPU Asahan hari ini lagi banyak tugas. Alhamdulillah sedikit sibuk lah. Sedikit sibuk ya, H-4 hari ya. Lumayan. Jadi hampir klimaks. Hampir klimaks ya, menuju klimaks gitu ya. Dan mau juga ke Medan ya, besok ada acara ya. Jadi memang terima kasih KPU Asahan bersedia kita ajak malam ini untuk sedikit berdiskusi tentang kawan-kawan kaum rentan yang memang isu ini sengaja diangkat oleh JPPR sebagai salah satu hal yang kita support supaya hak-hak kawan-kawan nanti di tanggal 27 November bisa terakomodir dengan baik. Nah, ini kan JPPR nih Kak, mungkin kalau di pemilu 2024 selesai lah ya kerjasama kita dengan Bawaslu-nya, dengan KPU-nya. Nah ini kan karena ini pilkada, JPPR juga harus melakukan pendaftaran ulang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah memang di Kabupaten Asahan, JPPR Asahan lah menjadi salah satu-satunya pemantau yang hari ini terdaftar di KPU. Nah, bagaimana sih Kak KPU Asahan hari ini melihat potensi pemilih rentan yang ada di Kabupaten Asahan? Baik Dian, terima kasih sudah mengajak kita untuk ngobrol. Ya. Terkait dengan pemilih rentan, kalau KPU Asahan memahami pemilih rentan itu kan ada apa ya, lebih ke disabilitas, tapi di samping itu juga ada pemilih perempuan dan pemilih apa namanya adat lah ya. Di kalau adat perkembangannya adat kecil nggak ada ya? Sangat kecil, sangat kecil ya. Tentu meskipun persentasenya tidak begitu tinggi, tentu kita juga apa namanya, fokus lah ya. Tetap fokus untuk bagaimana pemilih rentan yang kita sebut tadi adalah lebih fokusnya ke disabilitas dan perempuan. Tentu kita akan memberikan apa ya, semacam fasilitas yang memadai, sehingga baik itu sosialisasi, penyediaan fasilitas. Kalau dia pemilih rentan yang disabilitas, tentu kita sudah seupaya mungkin kita menyiapkan alat bantu gitu, supaya benar-benar pemilih rentan ini nantinya pada pilkada 2024 ini tanggal 27 bisa menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Persentase kecil ya Kak? Kalau persentase jumlah relatif kecil. Ya, tetapi itu bukan menutupi kepentingan yang mereka pangku. Tetap kita fasilitasi dengan semaksimal mungkin. Ada nggak sosialisasi yang pernah dilakukan oleh KPU Asahan untuk khusus ya, untuk teman-teman kaum rentan ini? Ya, kita sudah melakukan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas, juga sudah melakukan sosialisasi terhadap pemilih perempuan. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana, dan alhamdulillah juga antusias mereka ya tinggi, bisa dikatakan lumayan tinggi lah, dan insya Allah pada tanggal 27 nanti mereka akan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Semoga ya Kak, karena memang apa namanya ya, kita berharap memang ketika kaum rentan ini dijadikan salah satu apa namanya prioritas lah ya, karena memang
ada beberapa hal yang memang dari skala kecil namun kebutuhan mereka itu kan lebih dari kita yang mungkin hari ini aman-aman saja selama ini gitu. Karena memang kita berharap kaum rentan ini kan tidak terabaikan karena persoalannya kan hak memilih itu kan sama semua gitu. Nah, potensi mereka hadir itu tinggi nggak dari sosial yang sudah dilakukan, terus mungkin sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan lah ya yang dilakukan khusus buat mereka. Kalau yang berdasarkan sosialisasi yang sudah kita lakukan, sepertinya kalau menurut KPU Asahan tidak ada perbedaan antara pemilih rentan dan pemilih yang yang pada umumnya, yang biasa begitu ya. Mereka tetap antusias terhadap sosialisasi yang kita berikan dan mereka insya Allah tidak akan keberatan untuk datang ke TPS karena kita juga sudah menyampaikan kepada pemilih rentan dan dalam hal ini disabilitas dan pemilih perempuan bahwa kita memfasilitasi terhadap kebutuhan khusus mereka begitu, misalkan bentuk alat bantu dan kondisi TPS yang sangat memungkinkan untuk mereka hadir di TPS. Itu kan pasti berbeda ya Kak, ketika ada satu TPS yang mungkin ada teman-teman disabilitas sebagai pemilih di situ. Nah, bagaimana KPU mensiasati? Karena memang yang namanya penyebaran teman-teman khususnya disabilitas ini kan kita ada 25 kecamatan dengan 1.385 TPS. Ini kan tidak semuanya ada, namun tidak semuanya ada di tengah kota atau di tempat-tempat yang mungkin secara akses mudah, gampang dan lain sebagainya. Nah, sepanjang KPU melakukan tahapan sampai dengan hari ini, apa sih yang akan dilakukan oleh KPU untuk mensiasati atau meminimalisir persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh kawan disabilitas, terlebih disabilitas ini kan banyak macam, mulai dari tunanetra, tunarungu, semua lah gitu. Kita kan sudah melaksanakan kerja pantarlih pendataan pemilih dan di situ kan sudah terdata ada berapa orang yang pemilih termasuk ke dalam pemilih disabilitas dan di TPS mana saja, tentu ini kan sudah tercatat. Tentu KPU Asahan sudah meskipun belum semaksimal yang diharapkan masyarakat Asahan, tentu KPU Asahan juga sudah melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana meringankan langkah mereka untuk hadir ke TPS. Salah satunya adalah termasuk mensosialisasikan kepada anggota keluarganya begitu, supaya bagaimana pemilih disabilitas yang notabene-nya adalah anggota keluarganya bisa sampai ke TPS. Dibantu untuk sampai ke TPS, dan di TPS kita sudah mempersiapkan kondisi yang mudah, yang ramah disabilitas dalam bentuk TPS, fasilitas tempat duduk, prioritas yang lain-lain juga. Sampai sejauh ini secara data yang diperoleh melalui Pantarlih memang kayaknya belum ada TPS yang memang benar-benar sulit dijangkau gitu. Jadi sejauh ini memang tidak terlalu sulit juga buat disabilitas untuk datang ke TPS. Berarti KPU sudah memapping lah ya, mana yang disabilitas diupayakan di TPS yang memang bisa diakses. Nah, itu untuk persiapan di tanggal 27 ke depan. Nah, ini saya agak sedikit ke belakang. Ada nggak kawan-kawan penyelenggara hari ini di tingkat kecamatan, desa kelurahan, bahkan sampai ke KPPS itu yang dari kawan-kawan rentan, khususnya disabilitas lah. Kalau perempuan mungkin kita lihat antusias untuk menjadi penyelenggara juga tinggi kan, gitu. Yang menjadi penyelenggara pemilu. Iya, ada. Kalau di KPPS tentu ada beberapa teman-teman yang tergolong dalam kategori disabilitas. Begitu juga dengan di PPS sampai hari ini juga masih ada, kita masih memberikan peluang terhadap teman-teman yang termasuk dalam golongan disabilitas tanpa membedakan sepanjang dia memang
mampu untuk melaksanakan tugas dan sudah melewati seleksi yang kita gelar. Intinya perekrutan tetap sama, Iya sama. namun mereka dari kawan-kawan disabilitas tetap dikasih ruang, dikasih kesempatan, bahkan ada ya hari ini yang menjadi penyelenggara lah di tingkat kelurahan sampai dengan KPPS yang terdata hari ini menjadi anggota KPPS ya Kak. Nah, bagaimana KPU Asahan hari ini melihat pekerjaan yang dilakukan oleh kawan-kawan disabilitas yang hari ini menjadi penyelenggara, apakah mereka memang layak? Karena memang kita tidak mau JPPR tidak mau melihat ini dari sudut psikologis yang negatif. Kita berharap keterwakilan mereka ada di penyelenggara itu merupakan bagian dari kualitas diri mereka yang memang hari ini bisa membantu terselenggaranya pilkada di Asahan gitu. Baik Dian, tentu kita sudah melaksanakan seleksi perekrutan sedemikian rupa dengan beban yang sama sehingga mereka lolos juga dengan pertimbangan yang sama. Artinya bukan karena mereka marginal sehingga kita karena kasihan misalkan, bukan begitu, tetapi karena memang mereka dianggap layak dan mampu. Nah, tidak hanya pada pilkada ini, pada pemilu yang lalu juga kita merekrut golongan yang memang tergolong kaum disabilitas dan ternyata memang mereka mampu. Karena begini, kalau di PPS juga kan ada 3 orang, 3 orang. Kalau di KPPS itu ada 7 orang. Nah, mereka ini kan kerja kolektif kolegial, artinya mereka bisa saling bekerja sama, mana yang bisa dikerjakan dengan fisik, mana yang bisa dengan non fisik gitu. Jadi ya kita hanya menyampaikan materi, menghimbau mereka untuk kerja kolektif kolegial sesuai dengan kemampuannya begitu. Jadi kita tidak membeda-bedakan yang disabilitas dan non disabilitas. Oh ya, karena memang mungkin kita lihat kawan-kawan sendiri mungkin yang satu tim juga memahami tentang skala prioritas lah untuk tetap mensupport kawan-kawan yang menjadi penyelenggara gitu ya. Nah, mungkin ya kalau JPPR Asahan ini melihat kan potensi yang paling mendekati persoalan-persoalan kaum rentan ini kan di 2 hal ini, yaitu disabilitas dan perempuan. Karena memang Asahan ini kan nyaris tidak memiliki persoalan-persoalan yang sifatnya masyarakat adat itu kan tidak ada. Terus kita juga tidak pernah di Asahan ini kan tidak surplus lah kondisi-kondisi X ya yang berkaitan dengan kaum rentan ini. Namun memang apakah ada bukan kerjasama bentuknya bermitra atau bagaimana langkah KPU? Apakah ada bermitra dengan kawan-kawan organisasi disabilitas sendiri atau bagaimana? Begitu juga dengan organisasi-organisasi perempuan hari ini. Ya, KPU sampai hari ini dalam hal sosialisasi mengkampanyekan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Asahan, khususnya tentu melibatkan organisasi-organisasi keterwakilan masyarakat, keterwakilan mahasiswa dan keterwakilan pemuda. Nah, termasuk juga organisasi-organisasi keterwakilan perempuan. Nah, dalam sosialisasi kita juga menyampaikan bahwa atau menjalin kerjasama dalam hal ini untuk mensosialisasikan bahwa demokrasi itu adalah miliknya semua orang, mau orang yang sehat maupun yang tidak sehat secara jasmani, begitu. Jadi insya Allah sudah ada sedikitnya 2 kali KPU melaksanakan sosialisasi dengan organisasi masyarakat, kepemudaan dan kemahasiswaan terkait dalam hal mensosialisasikan pilkada termasuk dalam pemenuhan kepentingan disabilitas dalam dunia demokrasi. Mungkin menyambung dari pernyataan tadi bahwa bagaimana sih peran organisasi perempuan, peran organisasi disabilitas khususnya itu untuk membantu terselenggaranya pilkada yang diharapkan di Asahan ini, Kak? Sejauh ini
begini ya, organisasi itu kan dia keterwakilannya masyarakat. Gitu. Kalau organisasi perempuan misalnya, dia basisnya kan ada di kampus, kalau organisasi kampus, dan ada basisnya di masyarakat seperti ibu-ibu perwiritan, mereka kan ada di sana, kelompok-kelompok pengajian. Nah, tentu mereka di sana kita kita kampanyekan kepada mereka agar mereka turun ke basis-basis mereka untuk mengkampanyekan tentang pelaksanaan pilkada ini, bagaimana supaya giroh atau kepedulian terhadap demokrasi ini bangkit begitu. Nah, jadi memang sampai hari ini tetap ada kendala bagaimana mindset perempuan itu masih tetap masih tetap termarginal oleh berbagai faktor termasuk kultur dan lainnya gitu kan. Tetapi kalau saya secara pribadi melihat sudah jauh berkembang, khususnya di Asahan ya. Nah, perempuan itu sudah hampir saja tidak lagi mempertimbangkan segala sesuatu itu berdasarkan jenis kelamin. Jadi insya Allah hasilnya lumayan positif, dan insya Allah perempuan dan disabilitas akan hadir ke TPS pada tanggal 27 November nanti. Ya, memang harapan yang sama sepertinya Kak, karena memang kami berharap hadirnya JPPR juga sebagai salah satu lembaga pendidikan pemilih untuk masyarakat ini kan juga mendorong hal yang sama dengan KPU, bahwa kita berharap kawan-kawan disabilitas, perempuan itu tetap hadir mengikuti pesta demokrasi yang memang di depan mata gitu kan. Walaupun memang mungkin ada beberapa kendala-kendala, namun JPPR juga melihat bahwa kalau dia bicara perempuan mungkin sudah mulai open minded lah, mulai terbuka kalau di Asahan ini, tidak lagi memandang gender atau sudah tidak lagi melihat bahwa ini dunianya laki-laki gitu lagi ya Kak. Ini sekarang udah terbuka lah. Terbukti pada saat pelantikan PPS itu lebih banyak perempuan. Anggota PPS itu lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki ya. Begitu juga dengan perekrutan KPPS. Jadi anggota KPPS yang beribu itu lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Persentasenya sudah begitu ya. Nah, ini kan sudah menjadi bukti bahwa perempuan sudah tidak lagi terlalu mempertimbangkan segala sesuatu itu berdasarkan jenis kelamin. Cuman tinggal lagi pasti ruang itu masih dibutuhkan ya, kelapangan ruang itu masih tetap dibutuhkan, karena kita sebagai orang Timur secara kultur juga masih terbebani, meskipun sekarang sudah banyak peluang lah, banyak kelegaannya kira-kira sudah mulai ini ya, bernafas lah ya perempuan-perempuan ini ya gitu kan, karena memang peluang dan kesempatan itu ada, tinggal bagaimana perempuan hadir. Ya, memang perempuan juga memang yang pertama memang harus merubah mindset secara utuh. Kemudian yang kedua harus mengembangkan SDM-nya gitu. Jadi jangan terlalu hanya mengemukakan tuntutan terhadap hak perempuan tetapi tidak memperdalam SDM gitu. Perlu juga digali SDM-nya supaya memang benar-benar bisa setara dengan kaum laki-laki. Saya pikir begitu. Gitu ya, kayak kakak ya, cuma satu-satunya komisioner perempuan hari ini yang bertarung gitu ya kan, dan alhamdulillahnya lulus gitu. Ya begitulah memang dinamika dunia perempuan yang memang sulit dipahami, tapi bisa dirasakan oleh semua pihak gitu kan. Karena memang banyak belajar kan dari segala persoalan yang muncul. Mungkin memang seperti saya juga melihat bahwa ketertarikan perempuan juga terhadap dunia politik kan ini sudah mulai berkembang. Semakin meningkat. Terus kepedulian terhadap dunia politik juga mulai ada lah gitu kan, secerca harapan ke depan. Ditambah lagi kelegoan lelaki juga sekarang kayaknya gitu semakin meningkat juga gitu. Gitu ya. Berarti ketemu tengah nih gitu, bahwa ke teman-teman yang cowok juga sudah mulai egosentris turun untuk sudah mulai turun tensi lah. Turun tensi, memberi kesempatan bagi perempuan gitu, dan perempuan harus mampu memanfaatkan gitu. Ya, itu juga dibarengi dengan sumber daya manusia perempuan yang mulai semakin mumpuni. Saya pikir begitu kan. Jadi mau tidak mau dunia mengakui, baik itu dunia laki-laki dan perempuan mengakui bahwa perempuan itu ada dan berada gitu, gitu ya. Karena memang kita ini yang perempuan ini kan memang harus berani berspekulasi lah gitu kan.
persoalan jadi nggak jadi itu nanti gitu kan ya. Karena memang teman-teman, saya dan Kak Nur Asli ini kan beda organisasi, namun kita nyatu di beberapa hal, khususnya tentang dunia perempuan di Asahan ini gitu. Jadi kita saling support, sekalipun kita berbeda organisasi, namun beliau adalah tidak menjadikan kita berpisah, berbeda gitu. nggak menjadikan dunia ini berpisah-pisah gitu. Namun memang kita dipersatukan dalam sebuah visi dan misi yang sama tentang perempuannya Asahan gitu. Jadi sebelum closing nih gitu kan, ada hal memang yang perlu kami ketahui nih Kak JPPR Kak, agak dikit gitu lah. Setelah kita beberapa lama bekerja sama khususnya di pilkada nih, karena kita kan baru mendaftar tuh di Agustus September kita disertifikatkan lah bahwa memang kita menjadi mitranya KPU Asahan gitu. Gimana tuh Kak melihat JPPR hari ini kan masih menjadi satu-satunya pemantau, walaupun hari ini setelah PKPU nomor 17 2024 kami mulai banyak peran. Selain pemantau, kami jadi saksi kolom kosong karena memang Asahan ini menjadi salah satu kabupaten yang hanya memiliki satu paslon, dan hari ini suka tidak suka mau tidak mau peraturan PKPU itu menjadikan JPPR sebagai saksi gitu Kak. Gimana tuh Kak? Jadi kalau kita baca sejarah, JPPR itu kan lahir di tahun 99 ya, sebagai program besarnya adalah voter education, pendidikan pemilih untuk rakyat gitu. Dan saya juga adalah bagian dari itu, alumni pendidikan pemilih yang khusus bagi pemilih perempuan dan pemilih pemula waktu itu di voter education. Beruntungnya JPPR adalah menuai banyak kesuksesan. Di tahun 99 dia memang benar-benar sukses, salah satu pemantau yang melejit namanya dalam hal pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula dan pemilih perempuan. Kemudian tahun berjalan sampai kepada Pilkada 2020 khususnya di Asahan, meraih sukses juga sehingga bisa disahkan oleh PKPU 17 tahun 2024 sebagai saksi kolom kosong. Nah, ini adalah prestasi bagi saya, dan mudah-mudahan eksistensi JPPR ke depannya akan semakin baik dan bermitra dengan KPU juga semakin berkualitas lah. Semakin bisa menjadi mitra yang benar-benar dapat memperjuangkan hak demokrasi khususnya di Kabupaten Asahan. Ya, karena buat kami nih JPPR ini kan ini tugas baru nih Kak. Tugas baru yang memang diperintahkan oleh PKPU untuk menjadi saksi kolom kosong gitu. Ini sesuatu hal yang memang buat kami kejutan nih gitu kan, karena PKPU itu hadir di injury time di tanggal 12 November, di saat kita sudah mempersiapkan segala hal sebagai pemantau, tiba-tiba PKPU hadir, dan mungkin bukan cuman kekagetan di JPPR namun juga di KPU sendiri gitu, karena ingat saya ketika mungkin sudah update tuh PKPU, saya langsung dihubungi sama orang KPU tuh bahwa menyatakan pasal 83 itu. Jadi memang kita berharap walaupun ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi JPPR dan KPU sendiri, kita berharap ini tidak menjadi salah satu hal yang membuat demokrasi di Asahan turun nilai, gitu ya. Ya, baik. Oke, Dian. Kami juga meyakini di KPU Asahan kenapa KPU RI menobatkan atau tim pemantau, menobatkan JPPR sebagai tim pemantau ini dalam hal di Kabupaten Asahan ini sebagai JPPR sebagai saksi bagi kolom kosong yang khusus bagi daerah yang calonnya cuma satu. Tentu ini punya pertimbangan tersendiri. Artinya KPU menganggap bahwa pemantau ini adalah lembaga yang memang layak bermitra dengan KPU dalam hal memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Ya, karena memang ini urusannya sudah nama baik JPPR yang memang juga bagian penting dari demokrasi tahun 99 di Indonesia. Sampai dengan detik ini JPPR masih membersamai pemilu-pemilu yang ada di Indonesia. Nah, ini Kak closing ini supaya jangan lama-lama karena memang mau ke Medan. Harapan
harapan yang benar-benar apa ya, yang ingin dihadirkan oleh KPU Asahan di pemilu kada 2024? KPU berharap yang pertama terkait dengan penyelenggaraan, tentu kami berharap pelaksanaan pemilihan pada tanggal 27 November nanti berlangsung damai, sukses, sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Asahan. Kemudian hubungannya dengan kerjasama dengan JPPR, tentu Kabupaten Asahan berharap kedepannya tetap bisa bekerja sama dan lebih baik lagi, sehingga mampu memperjuangkan, sama-sama memperjuangkan hak-hak demokrasi bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Asahan. Ya, mungkin harapan yang sama kawan-kawan bagi kita semua hari ini yang berada dimanapun. Semoga pemilu di tempat kita masing-masing ini berjalan dengan aman, damai, dan sukses. Amin. Dan kita berharap JPPR tetap bisa membersamai pesta demokrasi yang besok, lusa, besok tahun-tahun berikutnya itu tetap membersamai penyelenggara yang lain. Karena kami yakin dan percaya tim pemantau sangat dibutuhkan dalam hal pendidikan demokrasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Asahan. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya kita bisa bersama dalam tema-tema yang lain, dan kami tetap berharap bahwa KPU akan tetap menjadi sebuah lembaga yang benar-benar mampu menjadikan kita percaya bahwa pilihan masyarakat hari ini tuh betul-betul tidak tercederai oleh apapun. Iya. Asal kesempatannya Kak. Makasih Dian, kami juga mengucapkan terima kasih sudah mau mengundang kami untuk hadir berdiskusi di sini. Semoga hasil diskusi kita pada malam hari ini bisa memberikan muatan positif kepada teman-teman pemilih dan seluruh masyarakat Kabupaten Asahan untuk bisa meningkatkan daya pilih ya nanti untuk hadir. Partisipasi harus tinggi nih gitu ya. Meningkatkan partisipasi untuk hadir bersama-sama beramai-ramai menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November di TPS masing-masing. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga ini bisa menjadi hasanah baru bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.